Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, ya, kita akan segera memulai acara pada malam hari ini, malam ibadah, malam puji-pujian. Dipersilakan segera mengambil tempat duduk karena acara akan segera dimulai. Ya, selamat malam sekali lagi, selamat datang di Auditorium Peter Wongso saat Malang. Pada malam hari ini kita bersama di sini akan menyanyikan bersama lagu-lagu yang diciptakan, di aransemen oleh dosen, alumni, dan mahasiswa saat dari tahun ke tahun. Beberapa dari lagu tersebut sangat familiar, beberapa kita pernah dengar, beberapa mungkin kita belum pernah dengar. Tapi kiranya kita bersama-sama di sini, jika kita sudah tahu lagunya dengan baik, mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Jika ada beberapa lagu yang mungkin kita masih belum tahu, kita renungkan kata-katanya, kita berusaha ikuti liriknya dan melodinya bersama-sama. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, kita akan membuka dalam doa. Saya mengundang dengan hormat Pendeta Ferry Mamahit untuk memimpin dalam doa pembukaan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai hamba-hamba yang melayani Engkau dan memuliakan Engkau. Kami berdoa sebentar lagi ada puji-pujian di mana sekelompok pemusik, penyanyi, dan bahkan kami semua yang hadir di tempat ini, kami bersama-sama ingin memuji dan menyembah Tuhan. Mengingat kembali betapa anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ingin bergembira Tuhan, kami ingin bersuka cita bersama. Kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa biarlah kehadiran Tuhan akan membawa kami untuk melihat betapa besar Engkau, betapa mulia, betapa ajaib, betapa dahsyat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam kehidupan perjalanan STT saat sampai saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa Engkau yang hadir, Engkau juga yang akan menolong semua rekan-rekan kami yang akan bermain musik. Dan kami semua yang menaikkan puji-pujian kepadamu. Supaya setiap pujian, setiap nada yang keluar dari mulut kami, dari alat-alat musik ini, boleh menjadi lagu yang merdu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau ada di tengah-tengah kami, bersukacitalah Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama dengan segala malaikat di sorga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Mars Saat. Ku lepaskan semua ikut Yesus, luhur di tangan maju terus. Ribuan jiwa hanyut dalam dosa, bercahayalah kalam kudus. Kuasa kasih membakar jiwa raga, lihat bersemangat. Korban hidup di pesta, ku bersembah. Mohon rohmu bersihkan hatiku, agar berbuat selalu. Masyarakat salib Kristus, muliakan Tuhan. Jemaat dipersilakan. Hanya anugerahnya. Lagu ini terjadi pada waktu saya di semester pertama perkuliahan di Saat. Sebelum masuk Saat, saya diberi kesempatan oleh Tuhan dengan berbagai macam pengalaman pelayanan. Dan saya juga pada waktu itu sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Sehingga pada waktu masuk Saat, saya merasa bahwa saya punya banyak hal. Saya bisa banyak hal yang membuat Tuhan memilih saya. Sehingga pada waktu itu saya dengan hati yang sombong, saudara, kalau orang yang kurang ajar itu tidak bisa diajar. Karena tidak mau diajar, sehingga kurang ajar terus, gak pernah cukup ajar. Tapi bersyukur Tuhan tidak membiarkan anaknya untuk terus tercengkeram oleh kebodohan dan kesombongannya. Di semester pertama ada perkuliahan diajar oleh pendeta Albert Konania tentang 5 kitab Musa. Sampailah kepada ulangan pasal yang ke-7, demikian bunyinya ayat 7 dan 8a. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Saudara, ayat ini sungguh memukul saya pada waktu itu. Tuhan berbicara sangat tajam kepada saya untuk mengadres kesombongan saya, ketidaktahudiran saya. Saya waktu itu hancur, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu terus diingatkan hal ini. Karena dalam perjalanan saya bisa lupa. Boleh enggak saya diberi lagu untuk hal ini? Saya masuk kamar, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis. Lalu akhirnya lagu ini pun jadi. Dengan gitar di tangan, saya menyanyikan dan akhirnya lagu ini selesai. Bukan karena apa-apa dari diri saya. Saya bisa menjadi anak Tuhan diawali oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya bisa menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terus karena anugerah Tuhan. Semuanya adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Jangan berpikir bahwa saya akan menyanyi sendiri di sini. Saya mengajak saudara-saudara yang mempunyai keyakinan yang sama dengan saya. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama.
fasih lidahku, bukan karena kecakapanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kecakapanku.
Menjelang KKR anak sekitar tahun 87-88, saya naik ke lantai 5 saat di Kasim Kidul, tempat cuci baju CMB yang waktu itu tidak ada yang cuci baju. Jadi saya memakai tempat tersebut untuk mencoba menulis lagu untuk KKR anak, khususnya pada saat calling. Saya tidak punya background pendidikan musik dan saya juga tidak terlalu bisa main alat musik, jadi tanpa alat musik saya mencoba menulis lagu-lagu tersebut. Di saat menuliskan lirik, saya teringat dengan teman-teman saya di gereja ketika remaja. Mereka meninggalkan Tuhan setelah berpacaran dengan laki-laki beragama lain, dan saya merasa sedih. Saya masih teringat berjalan menyusuri gang di mana teman-teman saya tinggal di sana. Melihat ke dalam rumah mereka, saya sedih sekali. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang begitu setia ikut sekolah minggu dari kecil sampai remaja, kemudian meninggalkan Tuhan. Sehingga saya terinspirasi untuk menuliskan satu syair. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat dikau, Yesus sahabatku. Setelah lagu selesai ditulis, saya mencoba untuk menyanyikan lagi. Saya malu sekali, aduh ini lagu untuk anak-anak tapi kayaknya kurang cocok dengan nada yang minor dan nada yang tinggi. Sehingga saya urungkan niat saya untuk memakai lagu itu di dalam KKR. Akan tetapi rekan saya, Kesia, yang dikenal sebagai nama Shelfon, dialah yang mengajarkan lagu ini kemana-mana. Dan ketika saya mendengarnya, aduh saya malu mendengarkannya lagi. Akan tetapi lama-kelamaan saya menikmati. Ketika lagu tersebut dinyanyikan oleh anak-anak pada saat mereka menerima Kristus, mereka menangis. Saya juga ikut menangis, saya juga ikut terharu. Akhirnya saya menyadari bahwa nada dan kata-kata itu sebenarnya bukan dari saya hanya saluran saja. Sampai suatu saat ada seseorang yang challenge saya mengubah kata-kata dan nada tersebut, membuat saya kemudian merenungkan kembali, merefleksi diri kembali, memikirkan kembali makna daripada nada-nada dan kata-kata yang dipakai. Sebagai contohnya, mengapa saya pakai kata dikau ya? Bukankah kata-kata itu asing untuk anak-anak? Tetapi ketika saya renungkan kembali, saya melihat di dalam kata dikau itu mengandung keintiman dan sekaligus rasa hormat atau respect pada Tuhan yang bukan hanya sahabat, tapi dia juga Tuhan, bukan hanya Tuhan tetapi juga sahabat yang begitu dekat. Kemudian saya juga merenungkan dengan nada minor yang dipakai. Ku kan ingat dikau. Betapa banyak yang salah di dalam menyanyikan lagu di poin tersebut. Namun kemudian saya memikirkan di dalam nada yang minor itu, yang mungkin mestinya anak-anak semuanya mayor begitu ya, tetapi saya menemukan ada makna yang sangat dalam, yaitu perpaduan suatu perasaan sedih akan dosa dan juga suatu perasaan yang kagum akan penderitaan Kristus yang luar biasa mati untuk dosa-dosa kita semua. Dan yang terakhir, ketika saya merenungkan nada yang tinggi itu, ku kan ingat dikau, ku kan akan mengingat pengorbanan Tuhan, akan mengingat Yesus sampai besar, sampai mati. Itu bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan komitmen yang tinggi, tapi sekaligus anugerah yang tinggi. Oleh sebab itulah Yesus datang dari surga ke dunia. Pada akhirnya saya banyak belajar dari lagu ini, lagu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Belajar kristologi, belajar penginjilan, belajar misi, belajar persahabatan, dan juga anugerah yang begitu besar dari Yesus yang adalah Tuhan dan sahabat kita. Nanti nyanyi bareng-bareng ya. Saudara silahkan menyanyi dengan berbagai bahasa tubuh, mau duduk, berdiri, angkat tangan, berlutut, mau berlutut di sana, mau berlutut di sini, mau duduk bareng saya, silahkan. Nyanyi ya. Jangan diam aja ya.
sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau nanti bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lagu ini dibuat tahun 2003 ketika ada seorang rekan yang minta dibuatkan lagu untuk tema dari chapel yang hendak ia lakukan dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Mengenai, salah satunya adalah mengenai prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan atau soal-soal penghidupannya. Ketika saya mencoba mengesegesis bagian itu, ternyata kata itu menggunakan kata pragmatiso, yaitu pragmatis. Dan dari situlah saya langsung seperti ditegur kuat sekali oleh Tuhan di dalam saat teduh saya subuh hari. Karena apa? Karena saya adalah hamba Tuhan yang mengakunya hamba Tuhan, dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi pikirannya pragmatis, pikiran soal
kecukupan, soal bahkan kemewahan, dan juga posisi, jabatan, dan seterusnya. Itu yang justru menguasai pikiran saya hari itu. Makanya kemudian lagu ini dimulai dengan Tuhanku datang tertunduk malu. Nah, maka lagu ini kemudian menjadi lagu yang banyak dinyanyikan. Dan di satu sisi saya bangga bahwa lagu ini banyak dinyanyikan, tapi that's the problem. Justru itulah masalahnya. Lagu ini banyak dinyanyikan dan membuat saya bangga, tapi itulah kebanggaan seperti itulah yang membuat saya malu subuh hari itu. Sehingga muncullah lagu ini. Apalagi kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga, ini adalah ayat yang dalam salah satu saat teduh saya menegur saya juga untuk minta mercy, belas kasihan dari Tuhan, dan akhirnya turut masuk di dalam inspirasi lagu ini. Kemudian juga di dalam Pengkhotbah 9, di mana Tuhan itu memeriksa apa yang disebut atau siapa yang disebut sebagai orang benar dan orang berhikmat justru diperiksa oleh Tuhan. Maka dalam Roma 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka seperti perasaan saya hari itu. Apalagi suatu saat nanti Tuhan akan menghakimi kita di dalam satu penghakiman yang tersembunyi seperti Pengkhotbah 12 ayat 14. Semua ayat-ayat ini termasuk Maleakhi 3 ayat 3 sampai yang keempat. Itu adalah sesuatu yang membentuk lagu ini. Dan lagu ini ketika menjadi terkenal, banyak dikenal oleh orang, kebanggaan saya muncul. Tapi that's the problem, itulah masalah saya. Ada satu kebanggaan di dalamnya. Dan lagu ini sampai hari ini masih terus menusuk saya dan mempermalukan diri saya. Tapi kiranya lagu ini juga menjadi berkat bagi kita untuk terus-menerus mengkoreksi motif-motif terdalam di dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Sesungguhnya
Tuhanku, tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa setiap saya pada saat ini di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, murnikan aku. Murnikan aku. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama boleh terus memurnikan kami semuanya. Karena kerinduan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kami boleh terus mempersembahkan diri kami, seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kami terus harus diterangi oleh firman Tuhan. Kami terus harus dikuasai oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Kemarin kita sudah diingatkan atau beberapa hari ini kalau saudara yang ikut dari reuni alumni, kita diingatkan dengan ayat firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan sekali lagi buat saudara-saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus dikatakan tergeraklah hati Yesus
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah oleh belas kasihan, dan Dia telah mati untuk saudara dan saya. Dia telah menanggung murka Allah untuk saudara dan saya. Dengan satu tujuan, bukan sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga, tetapi untuk kembali saudara dan saya hidup sesuai dengan agenda ilahi. Nah saudara, setelah itu apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lalu memanggil murid-murid. Kalau saudara perhatikan murid-murid ini, nama demi nama dari ke-12 murid ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Lukas, saudara ya. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lalu dikatakan di sini mulai dari ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara coba perhatikan nama-nama itu. Di dalam bahasa Inggris, saudara perhatikan di slide itu nama-namanya tertera di sana. Dan kita sekarang lihat yang bahasa Indonesianya deh. Kita lihat yang bahasa Indonesianya di slide yang selanjutnya. Saudara kita perhatikan nama-nama itu. Ada yang Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan selanjutnya yang sudah kita baca di bagian firman Tuhan nanti tadi. Saudara, Simon Petrus ada kaitannya dengan Andreas. Yakobus ada kaitannya dengan Yohanes. Dan lalu ada murid-murid yang lain. Kalau saudara perhatikan soal Andreas ini. Andreas ini di dalam bagian firman Tuhan itu biasanya dikaitkan dengan Petrus. Jadi kalau saudara perhatikan di Yohanes, saudara ya, di pasal yang pertama, di situ dikatakan dimulai dari ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Andreas diperkenalkan, ini saudaranya Petrus loh. Ya. Dan saudara perhatikan, Andreas yang ketemu Tuhan Yesus duluan. Dan dia yang bawa Petrus ke Tuhan Yesus. Lalu di bagian lain di Yohanes 6 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini? Itu untuk orang sebanyak ini. Dalam konteks Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Andreas yang menemukan seorang anak dengan 5 roti dan 2 ikan lalu dibawa
kepada Tuhan Yesus. Kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan berikutnya di Yohanes 12, saudara. Mulai dari ayat 20 dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pada Yesus. Saudara, kita lihat lagi, Andreas ini ada orang yang pengen ketemu, orang Yunani pengen ketemu Tuhan Yesus, datang kepada Filipus dulu, Filipus bawa ke Andreas, Andreas bawa ke Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan saudara, Andreas ini kalau di Alkitab tidak banyak dibicarakan. Kalau Petrus itu wah banyak dan sering dikhotbahkan. Andreas bisa bilang begini, saya yang kenal Tuhan Yesus duluan. Dan saya yang bawa Petrus ke Tuhan Yesus. Kenapa Petrus yang lebih menonjol dan saya tidak? Dia tidak berkata, saya mau dibuat kayak Petrus dulu, baru saya berbuat sesuatu. Enggak tuh. Dia tahu, dia tidak diciptakan jadi Petrus. Dan dia tidak dipanggil menjadi Petrus. Dia dipanggil menjadi Andreas. Lalu yang berikutnya saudara, dua bersaudara yaitu Yohanes dan Yakobus. Kita tahu kalau Yohanes itu memiliki waktu yang lebih panjang. Ada banyak hal yang dia bisa lakukan di dalam waktu yang lebih panjang. Tapi Yakobus, Kisah 12 ayat 2 mengatakan, ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang, penguasa pada waktu itu. Kayaknya ini Tuhan Yesus baru naik ke sorga, Roh Kudus baru turun, ini lagi hangat-hangatnya, baru mulai. Udah dibunuh. Sehingga saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam panggilan saudara dan saya, di dalam anugerahnya, jangan lupa itu di dalam anugerahnya, bukan karena kelayakan kita. Jangan sok merasa penting bahwa kalau gak ada saya, lalu ini bagaimana, gak apa-apa gak ada kita juga. Saudara dan saya tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Saudara dan saya tidak pernah diciptakan. Kalau saat ini Tuhan mau berdiri, saat ini akan berdiri. Ada yang diberikan waktu yang pendek, ada yang diberikan waktu yang panjang. Ada yang diberikan kesempatan yang sedikit, ada yang diberikan kesempatan yang banyak. Ada yang kelihatannya menonjol di mana-mana, ada dia lagi, dia lagi. Ada yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, saat berusaha untuk memenuhi panggilan Tuhan itu, melakukan agenda Tuhan bagi saat. Kenapa? Karena saat Tuhan yang dirikan. Dari masa ke masa, kalau saudara perhatikan foto-foto ini, yang tadi sudah ditayangkan lebih lengkap ya saudara. Dari yang permulaan, lalu kepada saudara dan saya yang kuliahnya di kampus yang lama, yang lalu mengalami pembangunan, saya mengalaminya sampai kemudian diperbaharui. Dan sampai akhirnya sekarang ini ke kampus yang baru. Wisudawan demi wisudawan atau wisudawati demi wisudawati, lulusan-lulusan dikerjakan. Dan saudara saat berusaha di dalam melaksanakan yang Tuhan bilang lihatlah. Berusaha untuk melakukan banyak hal. Memperlengkapi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mengadakan berbagai macam kegiatan
untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memanggil orang-orang yang memang sudah dipanggil Tuhan dan Tuhan sudah bekerja di dalam diri orang itu. Dan di dalam semuanya itu, saudara, lulusan-lulusan, kita tahu, saudara dan saya sendiri tahu ada yang ada di mana, ada yang mengerjakan apa, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang sering disebut-sebut, ada yang tidak pernah disebut. Saudara, kalau di gereja itu, saya suka mendengar hal yang seperti ini. Kamu di gereja apa aktivitasnya? Kamu di gereja jadi apa? Gitu ya. Nah, pada saat disebutkan jadi apanya itu, saudara, reaksinya beda-beda, saudara. Kamu ngapain sih di gereja? Saya majelis. Oh, majelis? Majelis apa? Ketuanya. Oh, makin seru ohnya, saudara. Kamu siapa? Rohaniwan. Rohaniwan jadi apa? Jadi penginjil. Oh, kamu rohaniwannya, kamu jadi penginjil. Terus kalau disebutin, saya pendetanya. Oh, kamu pendetanya. Tapi kalau saudara sebut seperti ini, kamu ngapain? Kok gak pernah kelihatan? Kamu di gereja itu yang gede itu, tapi kok kamu gak pernah kelihatan? Saya di belakang. Apa? Seksi konsumsi? Kamu kepalanya? Bukan. Kamu ngapain? Bantu-bantu cuci piring. Oh. Tadi kalau majelis, oh, apalagi ketuanya begitu ya. Jadi rohaniwan, oh, apalagi jadi pendetanya, apalagi gembala sidang, apalagi ketua sinode. Saudara, di saat ini, di setiap event, ada pembicaranya. Seperti saat ini, ada yang bermain musiknya, ada yang melatihnya, ada yang berbicara di bos-bos itu, saudara. Ada yang di pojok-pojok sana, yang sedang menyapu. Ada yang jauh di sana di asrama, yang sedang membersihkan, memungut sampah-sampah. Di setiap event, ada macam-macam yang Tuhan, macam-macam orang yang Tuhan pakai. Saudara, apakah yang gak kelihatan itu tidak lebih penting bagi Tuhan? Tidak lebih oke bagi Tuhan? Apakah yang itu yang oke menurut Tuhan? Jangan-jangan saudara, kalau saudara dan saya termasuk yang di mata Tuhan, tidak seperti yang dilihat manusia. Makanya kemarin diajak untuk lihat diri kita dulu. Jangan-jangan kan kita doakan, berdoa, minta kepada Tuhan untuk pengerja. Jangan-jangan yang mesti didoain kita dulu. Bukan berdoa, minta untuk orang lain. Saya yang perlu didoakan. Mungkin di antara saudara dan saya adalah orang-orang yang jangan terperangkap, terjebak dan tercengkeram oleh penilaian orang. Bagi Tuhan, saudara Andreas masih disebut-sebut. Coba yang lain, kayak Bartolomeus, ngapain dia? Ada nama-nama di jajaran murid Tuhan Yesus itu, ngapain? Tapi bagi Tuhan Yesus, setiap
orang itu berharga di matanya. Biji matanya, anak-anaknya, hamba-hambanya yang Tuhan beri kesempatan. Tuhan tahu gak ada kita juga, Tuhan bisa kerja sendiri. Tuhan sampai bilang, kamu gak mau batu-batu ini saya bisa pakai. Tapi toh di dalam kelemahan kita yang kadang-kadang gak tahu diri, bahkan bisa jadi sering gak tahu diri. Tuhan terus bisa bilang gini, karena kamu anak, diakui. Saudara, tidak mudah, tidak semua orang dibegitukan oleh Tuhan. Orang yang ngaku-ngaku nabi, Tuhan bilang, saya gak kenal kamu, enyah dari hadapanku. Saudara dan saya di dalam anugerah Tuhan, di saat kita kurang ajar dan tidak tahu diri, Tuhan bilang, karena kamu anak, saya gak akan biarin. Saya hajar, saya disiplin, saya akan terlibat terus dalam hidup kamu. Bagi saya itu sangat amat luar biasa dan sangat amat terhormat. Dan seharusnya bagi saudara dan saya memahami anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Itu sudah membuat kita sangat amat puas. Kita bisa berkata seperti pemazmur dalam Mazmur 23. Kalau Tuhan adalah gembalaku. Dalam arti yang sungguh yang mengatakan, saya gak pengen apa-apa lagi. Cukup, cukup. Tuhan mau saya jadi Andreas. Tuhan mau saya jadi Bartolomeus. Tuhan mau jadi Petrus. Tuhan mau saya jadi apapun. Saya akan habis-habisan untuk menjadi saya yang Tuhan mau. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang gak lihat, orang gak tahu, gak masalah. Yang penting Tuhan tahu. Saudara, mari. Tuhan memanggil kita. Mari kita lakukan bagian kita. Sehingga pada saat dikatakan tuaian memang banyak. Pekerja, kalaupun disebut pekerja sedikit, saudara dan saya bukan termasuk orang yang didoakan. Kiranya saudara dan saya termasuk di pekerja yang sedikit itu. Apapun yang Tuhan percayakan, dilihat, gak dilihat orang, gak efek. Semua anugerahnya kok, semua karena dia kok, semua punya dia kok. Segala kemuliaan hanya bagi dia. Kami semua keluarga besar Saat di dalam anugerah Tuhan memohon Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang di titik akhir dalam hidup kami Tuhan bilang, mari, mari, jadilah engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Pendeta Daniel Lukas telah dipulang, lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya melalui kematiannya, saya menjadi jauh lebih mengerti. Pada waktu firman Tuhan mengatakan, pada saat Habel dibunuh, meninggalnya orang dari kacamata manusia tragis, dibunuh kakaknya sendiri. Tapi setelah kematiannya, imannya tetap bergema. Setelah pendeta Daniel Lukas Lukito meninggal, ada banyak mahasiswa, alumni, teman-teman di gereja, jemaat, mengingat imannya terus bergema. Biarlah saudara dan saya, apapun, poinnya bukan bergema di depan orang. Tuhan melihat seperti kepada jemaat Tesalonika. Tuhan sampai menuliskan firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 1 yang Tuhan sendiri mengakui iman dia di mata Tuhan bergema. Bergema. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih bahwa saya tidak perlu menjadi orang lain. Karena setiap saya di sini tidak bisa menjadi orang lain. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan menerima saya karena anugerah Tuhan. Bukan karena pencapaian, bukan karena apa yang saya punya, bukan karena apa yang saya bisa. Bukan karena penampilan saya. Semata-mata anugerah Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam menjalani panggilan Tuhan. Di saat kami ini lemah, tidak berdaya, ada saat kami tidak tahu diri di depan Tuhan. Tuhan, dengan kepanjang sabaran Engkau terus memberikan ruang bagi kami untuk dibentuk dan bertumbuh. Tuhan terus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sesuatu. Padahal kami tahu betul tanpa kami pun Tuhan bisa menggenapkan semua rencana agung Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini sok penting. Ampuni kalau selama ini juga kami bersungut-sungut karena kami tidak diberi peran yang lebih penting. Ampuni kalau kami tidak menghargai hidup berkelimpahan sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Yang Tuhan katakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia dan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bertekad untuk menjadi diri saya sebagai gambar Allah yang telah dipulihkan dan memuliakan Allah. Apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan mau saya jadi apapun. Inilah saya, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin.
menjadikanku pemenang. Haleluya puji Dia, haleluya sembah Dia, gunung batu kekuatanku. Haleluya puji Dia, haleluya sembah Dia, gunung batu kekuatanku. Takkan takut dan takkan goyah, ku menang atas hidupku bersama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, pujian Tak Pernah Tinggalkanku adalah sebuah pujian yang saya ciptakan di tahun 2015. Pujian ini terinspirasi dari kisah Ayub. Kita tahu bagaimana pergumulan Ayub, ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan yang ia hadapi. Istri, anak-anak, teman-teman bahkan meninggalkan dia. Dan dia hanya seorang diri. Tetapi di balik semua itu kita percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan Ayub. Sehingga pada akhirnya di dalam kisahnya kita tahu dari apa kata orang. Tetapi Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Di dalam setiap pergumulan yang kita alami Bapak Ibu, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai pada akhirnya kita dapat berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di saat ku tak berdaya, di saat ku sendiri, ku tak rasa tubuh yang memperhatikanku. Ketika pencobaan, hidupku semakin berat, ku tak sanggup, ku tak mampu jalani hidupku. Namun tanganmu selalu menopangku. Kau tak pernah tinggalkanku sendiri. Pertolonganku hanya darimu, Allah pencipta langit dan bumi. Kau yang tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Kau mengasihi aku dan tak pernah tinggalkanku selamanya. Ketika pencobaan, hidupku semakin
dan melangkah dengan firman yang menjadi penerang, menyatakan kerajaannya dalam dunia. Hai umat Allah, lihatlah dunia telah hilang jalan ke... Pujian ini saya ciptakan ketika camp tahun 2016. Ketika itu saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu juga yang mendorong kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kegelapan hidupku ini, ku tenggelam jatuh dalam dosa, namun tangan-Mu mengangkat diriku. Hanya di dalam-Mu Kau selamatkanku. Dalam langkah kehidupanku ini, ku tersesat dalam kabut dunia. Namun firman-Mu menuntun langkahku, mencelitkan kembali diriku. Karena anugerah-Mu, Kau selamatkanku di dalam nama-Mu. Kau bebaskanku, ini aku Tuhan, ku serahkan diriku. Nubuatkanku seturut firman-Mu. Di dalam langkah kehidupanku ini, ku tersesat dalam kabut dunia. Namun firman-Mu
menurut firman-Mu. Kitalah umat-Nya, diutus oleh-Nya untuk memberitakan terang Injil bagi bangsa-bangsa. Kitalah umat-Nya, diutus oleh-Nya untuk memberitakan terang Injil bagi bangsa-bangsa, terang Injil bagi bangsa-bangsa. Dalam hidup ini ada banyak sekali anugerah Tuhan. Bagi saya, 2 anugerah yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Yang pertama yaitu keselamatan, yang kedua adalah dipanggil untuk melayani Tuhan. Lagu ini diciptakan bagi setiap kita yang memenuhi panggilan Tuhan. The Appointed. Before you fall alive, you knew me. And before I was born, you set me apart. Before the world was made, you had chosen me. Oh Lord, you are the master of my life. When I am frail and worried, you strengthen me. And when I cannot speak, your spirit speaks for me. When trouble shakes my faith, you deliver me. Oh Lord, your love is forever in my life. I will not be ashamed, for you are the truth. I will not be afraid, for you're holding my hand. I will not give up and forget your great love. I want to be your servant. I'm standing here declaring your word. When I am frail and worried, you strengthen me. And when I cannot speak, your spirit speaks for me. When trouble shakes my faith, you deliver me. Oh Lord, your love is forever in my life. I will not be ashamed, for you are the truth. I will not be afraid, for you're holding my hand. I will not give up and forget your great love. I want to be your servant. I'm standing here
SAL 2019, Masta kami dapat kesempatan untuk juga boleh berpartisipasi dalam SAL. Waktu itu kami diminta untuk boleh membuat lagu, theme song gitu. Saat itu waktunya semakin mepet, waktu semakin habis, belum tahu mau ngomong apa, karena sepertinya saya bukan guru sekolah minggu material gitu ya. Anak-anak cinta saya? Iya kan kelihatan. Ya. Akhirnya di satu kelas, waktu itu ada seminar, pengkhotbahnya bilang dengan kata yang empasif kita harus semakin ini. Pada waktu itu temanya adalah mencintai Alkitab. Maka dari semakin ini itu, saya mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan kata-kata, lihat, buka, dan baca. Kita melihat ada Alkitab di depan kita tidak sekedar melihat, kita membukanya, lalu kita membacanya. Nada yang cukup sederhana yang anak-anak ternyata juga suka dan bisa menyanyikannya. Lagu ini akan dinyanyikan 2 putaran, saya mengajak kita sama-sama belajar dan di putaran kedua kita bersama-sama menyanyikannya. Tentang kasih Yesus yang ada padaku, sesungguhnya
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Dengan kasih mengundang Bapak Pendeta Alex Lim boleh menyampaikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa berkat. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Melalui pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, akan senantiasa menghibur, menguatkan, dan menyertai saudara-saudara sekalian menjadi saksinya, menjadi pemberita-pemberita Injil, dan melakukan amanat agung mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Tuhan berkati. Baik, selamat malam. Izinkan sebelum kita berpisah boleh menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama saya ingin memperkenalkan yang telah mengisi acara hari ini ya, di tengah-tengah kami di sini ada dua orkestra. Orkestra dari GKI Pregolan Bunder Surabaya. Boleh berdiri? Dan orkestra dari gereja-gereja Kota Malang. Boleh bangkit berdiri? Boleh ditekan duduk. Dan pimpinan orkestra Pak Aditya Suryanto Aditya. Bersama murid-muridnya di program musik gerejawi STT Saat. Boleh bangkit berdiri? Terima kasih. Saudara, 70 tahun perjalanan Tuhan mewarnai Saat, bahkan di dalam anugerahnya boleh ada lagu-lagu yang diciptakan oleh mahasiswa dosen Saat yang boleh mengiringi perjalanan. Saudara melihat gak bedanya dari zaman dulu, terus lagu itu sampai yang zaman sekarang. Tapi message-nya begitu jelas tidak berubah. Ada anugerah Tuhan, ada komitmen yang jelas terhadap firman Tuhan. Karena seminari ini adalah seminari Alkitab Asia Tenggara. Kiranya Tuhan terus beranugerah kepada sekolah ini. Dan kita boleh terus mengingat anugerah Tuhan itu memberitakan firman dan Injil sampai pada kesudahan zaman. Tuhan memberkati teman-teman semua. Nah, saudara, hari ini kita sampai di sini. Kalau kemarin saya ingatkan supaya istirahat, jangan ngeronde atau yang lain-lain, tapi nggak didengerin ya rupanya ya. Jadi malam ini nggak diingetin lagi. Besok adalah hari yang terakhir, kita akan tetap jam 7 mulai disiapkan makan pagi, bisa mulai dinikmati sampai jam 9. Nah besok agak berubah susunan acaranya, yaitu jam 9 itu akan dimulai dengan breakout session, sesi yang terakhir. Jadi yang nomor yang kedua, ya, yang di bawah, lanjutan yang tadi sore ini. Itu jam 9 sampai 10.30, sesudah breakout session. Harap besok breakout sessionnya nggak lebih-lebih waktunya ya. Karena hari ini masih banyak yang lebih-lebih, besok enggak, karena setelah tea time jam 11 kita akan ada ibadah penutupan, kita akan mengadakan perjamuan kudus di sini, mengundang kita semua para peserta bisa berkumpul bersama, kita akan mengakhiri serangkaian acara retret dan reuni. Tetapi kemudian setelah perjamuan kudus itu ada makan siang sama-sama, makan siang hari terakhir minta maaf akan ditaruh di kotak gitu ya, nggak prasmanan karena semua ruang makan itu akan di set up untuk malamnya. Nah malam orang akan lebih banyak karena kami memang mengundang lebih banyak orang selain peserta retret dan reuni
untuk ibadah syukur HUT ke-70 STT Saat mulai jam 5 sore. Jadi kita semua diundang, mari berpartisipasi bersama untuk acara puncak itu. Ya, di acara puncak akan ada selain ibadah dan khotbah, juga akan ada perayaan HUT. Nanti ada pengumuman juga dari Yayasan Saat dan akan diakhiri dengan sebuah acara yang istimewa. Ya, jadi besok mari menghadiri ibadah syukur itu. Nah, saudara, saya dititipin satu hal juga selain tadi pameran-pameran yang ada. Besok tuh hari terakhir. Saat itu di kampus kami mempersiapkan untuk acara ini. Ada satu petak tanah yang kami siapkan dengan sawah ya. Dan memang dibikin atau disiapkan sedemikian rupa sampai pas perayaan ini atau acara ini mulai menguning ladangnya ya. Dan padinya itu puji Tuhan ya, padinya menguning. Nah, ini berikut ada tayangannya sebentar aja, silakan lihat. Nah, besok kalau malam ini nggak kelihatan ya, jadi besok pagi baru bisa kelihatan. Silakan. Sudah banyak yang foto ya. Nah, jadi di tengah-tengah kampus ini ada sawah, saudara ya. Tuh. Jadi diundang, besok itu hari terakhir kita bisa mengunjungi sebelum dimakan habis sama burung-burung yang disampaikan Bu Ana kemarin juga ya. Jadi silakan pakai waktu pagi itu misalnya sebelum makan atau sesudah makan mau mengunjungi untuk foto. Nah, silakan ya. Ladang menguning, itu kan logonya begitu ya. Jadi silakan bisa foto di sana untuk menikmati apa yang sudah disiapkan untuk kita sekalian. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Untuk pameran booth besok juga akan diakhiri pada makan siang ya, makan siang terakhir. Setelah itu pameran akan ditutup, tidak untuk malamnya.